Namanya Laras, gadis muda berumur 20 tahun dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil hidupnya sederhana tapi sepi. Ibunya meninggal saat Laras berumur 10 tahun, meninggalkan dirinya hanya bersama sang ayah, Pak Seno, seorang buruh tani yang keras kepala dan mudah marah. Awalnya Laras berpikir ayahnya hanyalah sosok yang terluka. Ia sering diam di pojok rumah menatap foto mendiang istrinya dengan mata kosong. Namun sejak kebiasaan minum-minum setelah pulang kerja, sesuatu dalam diri ayahnya berubah. Ia menjadi kasar, mudah marah, dan tak jarang membentak Laras tanpa alasan. Suatu malam Laras terbangun karena suara langkah kaki di depan kamarnya. Suara itu berat, pelan, tapi membuat jantungnya berdebar. Ia berpura-pura tidur, namun malam itu dunia Laras runtuh. Ia tak bisa menjerit, tak bisa berlari, hanya air mata yang menetes tanpa suara. Sejak saat itu Laras tak lagi sama. Ia berusaha tetap tersenyum di depan tetangga, tapi dalam dirinya ada luka yang tak bisa disembuhkan. Setiap malam ia menatap langit kamarnya, berharap ibunya datang dalam mimpi untuk menenangkannya. Namun yang datang hanyalah rasa takut dan bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Hari demi hari berlalu, tubuh Laras mulai melemah. Ia sering mual, pusing, dan mudah lelah. Hingga suatu pagi ia menyadari dirinya mengandung. Sejak kabar itu terdengar, seluruh desa seolah berbalik melawannya. Tatapan curiga, bisikan-bisikan tajam di belakang punggungnya membuat Laras hanya bisa menunduk. Anak siapa itu, malu-maluin keluarga, dasar gadis gak bener. Ia ingin berteriak dan berkata bahwa ia adalah korban. Tapi siapa yang mau percaya? Dunia terlalu kejam bagi perempuan sepertinya. Bahkan ayahnya sendiri pura-pura tidak tahu dan mengusirnya dari rumah, seolah semua yang terjadi adalah kesalahannya. Laras berjalan tanpa arah, dengan tas kecil berisi beberapa potong pakaian. Ia meninggalkan desanya. Hujan turun deras, membasuhi tubuhnya yang gemetar. Tapi langkahnya tidak berhenti. Dalam hati kecilnya ia hanya berdoa, "Tuhan, kalau aku masih pantas hidup, tolong tunjukkan jalan." Beberapa hari kemudian, Laras tiba di sebuah kota kecil. Ia tidur di terminal, makan dari sisa makanan orang. Meski lapar dan dingin, ia masih berusaha tersenyum setiap kali memandangi perutnya. Ada kehidupan di sana, ada alasan untuk tetap bertahan. Suatu malam, seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna melihat Laras duduk di depan warungnya, basah kuyup dan lemas. "Kamu dari mana, nak? Kamu hamil ya?" tanya Bu Ratna lembut. Laras menunduk, air matanya menetes tanpa suara. Tanpa banyak bicara, Bu Ratna menuntunnya masuk. Diberinya selimut hangat, makanan, dan tempat untuk beristirahat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Laras merasakan pelukan yang tulus. "Kamu aman di sini, nak. Tuhan masih sayang sama kamu." Malam itu, Laras menangis dalam diam. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena harapan mulai tumbuh kembali. Hari-hari di rumah Bu Ratna berjalan pelan tapi hangat. Laras mulai terbiasa dengan rutinitas sederhana, membantu di warung, mencuci piring, menyapu lantai, dan setiap malam duduk di beranda sambil menatap langit. Perutnya semakin membesar, dan setiap merasakan gerakan kecil di dalamnya, Laras tersenyum haru. "Kamu alasan ibu untuk bertahan, nak," bisiknya setiap malam. Bu Ratna memperlakukan Laras seperti anak sendiri. Tak pernah bertanya tentang masa lalu, tak pernah menghakimi. Ia hanya berkata lembut, "Semua orang punya luka, tapi yang membedakan kita adalah bagaimana kita menyembuhkan luka itu." 9 bulan kemudian, saat hujan turun deras di luar, Laras melahirkan. Tangisan bayi itu terdengar begitu nyaring dan murni. Ia menatap wajah mungil itu, putih, polos, dan penuh kehidupan. "Namanya Melati," ucap Laras pelan. "Kamu akan tumbuh jadi bunga yang kuat, bahkan di tanah yang penuh duri." Malam itu, Laras menangis lama.
Tapi kali ini bukan tangisan putus asa. Tangisan itu adalah campuran rasa syukur dan tekad. Ia tahu hidupnya kini punya tujuan. Ia tak ingin anaknya tumbuh dalam ketakutan seperti dirinya dulu. Hari-hari setelah kelahiran Melati tidak mudah. Laras bekerja keras membantu Bu Ratna sambil merawat bayi kecilnya. Terkadang ia kelelahan, tapi setiap kali melihat senyum Melati, semua lelah itu hilang. Ia mulai percaya bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Yang menentukan adalah keberanian untuk melangkah lagi. Waktu berjalan cepat, 5 tahun berlalu. Laras kini bukan lagi gadis ketakutan yang datang ke kota tanpa arah. Ia telah berubah menjadi wanita tangguh dengan hati penuh kasih. Ia membuka usaha kecil menjahit di depan rumah Bu Ratna sambil tetap membantu di warung. Melati tumbuh menjadi anak ceria dan pintar. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ia selalu berkata, "Ibu jangan capek-capek ya, nanti Melati besar gantiin ibu kerja." Kalimat sederhana itu selalu membuat Laras tersenyum dan menahan air mata haru. Namun perubahan terbesar dalam hidupnya datang ketika Bu Ratna memperkenalkannya pada sebuah komunitas relawan yang membantu perempuan korban kekerasan. Awalnya Laras ragu, tapi ketika ia mendengar kisah gadis lain yang serupa, hatinya bergerak. Ia mulai berbagi cerita tentang masa lalunya, bukan untuk mengundang belas kasihan, tapi untuk memberi harapan. "Aku tahu rasanya hancur, tapi percayalah kita bisa bangkit. Tuhan tidak salah memberi ujian ini pada kita, karena Dia tahu kita kuat." Kisah Laras menyebar pelan-pelan. Banyak orang terinspirasi melihat keberaniannya. Ia tak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia memaafkan, bukan karena lupa, tapi karena ingin hidup bebas dari luka. Kini setiap malam, Laras menatap langit yang sama seperti dulu, namun dengan hati berbeda. "Terima kasih Tuhan," bisiknya. "Dulu aku hampir menyerah, tapi Engkau kirimkan orang-orang baik untuk menuntunku keluar dari gelap." Dari sisi lain, Melati tertidur pulas di pangkuannya. Bukti nyata bahwa dari luka terdalam, cinta dan harapan bisa tumbuh kembali. Beberapa tahun berlalu, Laras kini bukan hanya seorang ibu yang tangguh, tapi juga sosok yang menginspirasi banyak orang. Ia rutin mengunjungi panti-panti dan komunitas perempuan korban kekerasan, membagikan kisah hidupnya dengan lembut namun tegas. Tiap kata yang ia ucapkan membawa kekuatan bagi mereka yang merasa putus asa. "Dulu aku pernah di posisi kalian," katanya pada sekelompok gadis muda. "Aku tahu rasanya kehilangan harapan, tapi percayalah, Tuhan masih sayang, dan hidup bisa berubah jika kita berani bangkit." Melati yang kini berusia 8 tahun selalu menempel di sisi ibunya. Ia bangga melihat ibunya berdiri tegak, berbicara di hadapan banyak orang, dan membantu mereka yang terluka. Laras pun tersenyum, menyadari bahwa luka masa lalunya bukan akhir, tapi awal dari sebuah perjalanan yang luar biasa. Laras belajar memaafkan ayahnya, bukan untuk kembali padanya, tapi untuk melepaskan diri dari beban yang mengikat hatinya. Ia sadar kebahagiaan sejati lahir dari hati yang bebas, bukan dari dendam atau kemarahan. Kini, setiap pagi, Laras menatap wajah Melati yang polos dan senyum hangat. Ia merasakan kekuatan yang lahir dari luka, cinta yang lebih besar dari rasa sakit, dan harapan yang tak pernah padam. "Nak, jangan takut menghadapi dunia. Ibu pernah terjatuh, tapi lihat, ibu bangkit. Kamu juga bisa." Hidup Laras adalah bukti bahwa dari kegelapan terdalam sekalipun, cahaya bisa lahir. Bahwa luka bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mengajarkan kekuatan, cinta, dan keberanian yang sejati. Dan terkadang perjalanan terberat adalah jalan menuju kebahagiaan yang paling indah. Dengan senyum dan hati penuh syukur, Laras berjalan bersama Melati menuju masa depan yang lebih terang, bukan sebagai korban, tapi sebagai cahaya bagi orang lain. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen,
share dan subscribe. Peace out.